Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan kami kelompok 4, Angkatan 44, yang beranggotakan Bongom Juara Simatupang, Sumono IA Simamora, Winner Felix Silalahi, Yulis Rafael Simaudullah, Yuritama Simaudullah. Kami akan menyampaikan analisis isu penyalahgunaan narkoba dengan pengampu materi Ibu Seladi Rusdi, Sarjana Hukum. Topik kita hari ini adalah narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba yang sering disebut dengan nabza merupakan istilah yang digunakan dalam dunia obat-obatan menunjukkan satu hal yang disebut adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Nah, penggolongan narkoba. Menurut Undang-Undang Narkotika, narkoba digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, golongan 1 yaitu ditujukan pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan dan kesehatan, potensi tinggi juga menyebabkan ketergantungan. Dan golongan 3 berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun dampak narkoba yang terjadi, pertama mengakibatkan depresi, yakni seperti obat penenang atau sedatif yang bekerja pada sistem saraf, memberikan rasa rileks, mengurangi ketegangan, mengurangi kegelisahan serta tekanan mental. Namun cenderung mengakibatkan ketergantungan, contohnya morfin, heroin, alkohol. Yang kedua, menjadi stimulan, yakni zat yang mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem saraf, dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Dapat menyebabkan tindakan kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan bisa sampai sakit jiwa. Contohnya kokain, sabu, dan ekstasi. Yang ketiga, mengakibatkan halusinasi atau halusinogen, yakni mengganggu persepsi panca indera dalam merespon rangsangan. Akibatnya terjadi perubahan mental yang hebat seperti gelisah, berkhayal, dan gila. Contohnya ganja, LSD, magic mushroom, dan lain-lain. Kemudian isu-isu penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia, berikut ini kami sampaikan dengan metode APKM. Yang pertama, kurang optimalnya pencegahan penyebaran narkoba di Indonesia. Aktual, memenuhi faktor aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Yang kedua, meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan pemuda. Isu ini memenuhi faktor aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Yang ketiga, kurang optimalnya penegakan hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Memenuhi faktor aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Yang keempat, semakin banyaknya ASN yang tersandung kasus narkoba. Isu ini aktual, problematik, namun tidak memenuhi kelayakan dan layak. Yang kelima, maraknya peredaran narkoba di lapas. Isu ini aktual, problematik, namun tidak memenuhi kelayakan dan layak. Analisis dengan metode USB. 1. Kurang optimalnya pencegahan penyebaran narkoba di Indonesia, penyebabnya kurangnya deteksi dini terhadap keberadaan dan jalur peredaran narkoba di Indonesia dengan nilai USG-nya 555. 2. Kurang optimalnya kampanye anti narkoba berskala nasional di berbagai masa untuk nilai U5, S5, dan G4. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu penyalahgunaan narkoba untuk melakukan pengobatan dan rehabilitasi di lingkungan sekitarnya untuk nilai U5, S5, dan G4. Yang kedua, meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan pemuda remaja disebabkan oleh 1. Kurang optimalnya sosialisasi dan penyuluhan atau pendidikan anti narkoba kepada pemuda atau remaja di lingkungan sekolah dengan nilai USG 555. Kedua, kurang optimalnya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah dengan nilai U5, S5, dan G4.
3. Kurangnya perhatian semua pihak lapisan masyarakat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah dengan nilai U5, S5, dan G4 dengan total nilai 42. Ketiga, kurang optimalnya penegakan hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penyebabnya kurang tegasnya pemberlakuan hukuman kepada terpidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan nilai U5, S5, dan G4. Kedua, sistem hukum yang kaku dalam mencakup jenis narkoba baru, nilai U5, S5, G4. Yang ketiga, maraknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh pejabat dan aparat penegak hukum dengan nilai U5, S4, G4 dengan total 41. Dari hasil metode USG diperoleh isu inti atau core isu, yaitu kurang optimalnya pencegahan penyebaran narkoba di Indonesia. Dari core isu tadi, yaitu kurang optimalnya pencegahan penyebaran narkoba di Indonesia, kami melakukan analisis Fishbone dan mendapatkan 4 kategori penyebab masalah, yaitu dari kategori men, method, environment. Dari kategori men yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan narkoba dan dampak penggunaannya, serta kurang optimalnya kinerja aparat penegak hukum. Dari kategori metode yaitu kurangnya deteksi dini terhadap keberadaan dan jalur peredaran narkoba di Indonesia, serta kurang optimalnya kampanye anti narkoba berskala nasional di media massa. Dari faktor environment yaitu geografis yang luas dan terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Juga demografis yang sangat besar, yaitu jumlah penduduk sebesar 250 juta jiwa. Dari faktor material yaitu modus operandi dan jenis variasi jenis narkoba yang terus berkembang, yaitu ditemukan satu jenis yang baru. Juga peraturan perundang-undangan yang kurang progresif dalam mengatur tentang penyalahgunaan narkoba. Strategi penyelesaian masalah. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan narkoba dan dampaknya dengan melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. 2. Mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum dengan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan juga meningkatkan fasilitas penunjang kerja. 3. Meningkatkan deteksi dini pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan tes urin baik di kantoran, sekolah maupun masyarakat umum. 4. Memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih responsif dalam pencegahan penyebaran jenis-jenis narkoba yang baru. Demikianlah kami buat tugas kelompok ini. Sekian dan terima kasih.